I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, ning, 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 ning. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Di sini saya ingin mengerjakan tugas, yang mana tugas sendiri itu adalah mengambil salah satu eh, tema dari matkul filsafat logika. Dan kebetulan yang saya ambil tema tersebut itu ialah logical fallacy. Apa sih logical fallacy itu? Nanti kita rombak ya. Oke, sebelumnya berbicara tentang logical fallacy, kita itu harus tahu pengertiannya. Yang mana pengertian logical fallacy itu adalah, sebentar, kita bahas berkata dulu. Fallacy itu berasal dari kata Latin, yang mana fallacia, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah tipuan atau tipu muslihat. Logical fallacy, pengertiannya seperti ini. Adalah suatu argumen yang mampu menipu lawan bicaranya. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya logical fallacy sendiri itu pengertiannya seperti ini. Suatu argumen yang sesar pikir yang dapat menipu orang mendengarnya atau lawan bicaranya. Logical fallacy sendiri itu mempunyai 3 karakteristik, yaitu karakteristik logical fallacy yaitu mampu menipu lawan bicaranya, dan nomor 2, harus bisa diterapkan pada lawan bicaranya. Nomor 3, harus memiliki kesan menipu. Jadi seperti itu karakteristik logical fallacy. Contoh simpelnya seperti ini nih. Ada orang gendut, terus si kurus bertanya, kok makin gendut aja nih, berarti makin kaya nih dong. Nah, itu adalah suatu logical fallacy yang terjadi pada era sekarang, yang mana bahwasanya orang kurus sudah beranggapan bahwasanya orang yang lebih gendut daripada dirinya itu ialah orang yang lebih kaya daripada dirinya, karena mayoritasnya seperti itu dalam kehidupan. Tapi tidak, kita itu tidak bisa menilai bahwasanya orang yang lebih gendut daripada kita itu, dia itu sudah lebih makmur, lebih sentosa, dan lebih lancar rezekinya. Tidak, karena kalau kita berpikiran seperti itu, ya bisa dikatakan logical fallacy, karena pada realitanya tidak seperti itu. Bisa jadi bahwasanya orang yang lebih gemuk daripada kita, makanannya diatur, makan malam biasanya kan, itu faktor dalam menimbulkan kegendutan seperti itu. Lah, logical fallacy sendiri itu saya bahas dalam kehidupan sekarang ya. Logical fallacy sendiri itu dalam kehidupan sekarang itu yang lebih banyak itu kayak ST generalization, circular reasoning, slipper slip, strawman, ad hominem, false dikotomi. Lah, sebelumnya dalam 6 macam logical fallacy tadi itu banyak orang yang tidak tahu tentang logical fallacy dengan 6 macam ini. Kayak hasty generalization. Hasty generalization ialah terlalu gampang menggambarkan atau menyamakan skala kecil kepada skala besar. Contoh simpelnya seperti ini. Ada satu cewek nih, dia udah gonta-ganti pacar selama 3 kali. Kebetulan pacar yang tiga ini bangsat semua. Lah, terus si cewek itu beranggapan bahwasanya semua cowok itu sama. Well, itu adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Karena tidak bisa kita itu menyimpulkan atau menyamakan skala kecil langsung ke skala besar, tidak bisa. Memang kalau semua cowok itu sama, lantas perbedaan karakteristiknya itu di mana kan, kayak gitu kan. Lah, lanjut. Circular reasoning ini kayak lebih pengertiannya aja. Circular reasoning ini ialah suatu pemikiran yang berputar-putar.
Contohnya kayak gini, kamu percaya Tuhan ada? Iya, aku percaya. Kenapa kau bisa percaya? Karena kitab saya menyatakan bahwasanya Tuhan itu ada. Siapa yang menulis kitab saya? Tuhan. Kan apa, berputar-putar terus kayak gitu jawabannya. Memang sudah, yang penting dia ini kan seperti itu, padahal tidak. Kalau secara apa, secara keilmuan tasawuf itu memang ada gitu, tidak seperti itu pengertiannya, argumennya tidak seperti itu yang disebut argumen circular reasoning, logical fallacy. Nah, nomor 3, slippery slope sendiri ialah suatu argumen yang bertahap dan sangat panjang, nanti pada finishnya itu signifikan, simple banget. Kayak sampelnya kayak gini ya, saya sampel ke yang kecil aja. Saya tuh kalau di apa, fakultas itu nemu tulisan seperti ini. Kalau gak makan, kamu gak fokus. Kalau gak fokus, kamu gak lulus. Kalau kamu gak lulus, kamu gak dapat kerjaan. Gak dapat kerjaan, kamu atau miskin. Di saat kamu miskin, kamu akan mati. Jadinya bertahap gitu loh. Itu yang disebut slippery slope. Slippery slope itu kayak semacam orang yang bertele-tele dalam pembicaraan seperti itu. Sama kayak tadi yang saya sudah contohkan. Jadi macam dari apa, salah satu logical fallacy tadi itu adalah slippery slope sendiri. Itu bertele-tele tapi pada intinya sangat singkat, itu mati kayak gitu seperti yang tadi. Nomor 4 yaitu adalah strawman. Strawman sendiri kalau artinya itu adalah orang-orang atau orang-orang sawah kan kayak gitu kan. Lah, strawman, pemikiran logical fallacy strawman sendiri itu adalah menyalahkan atau membelokkan argumen musuh yang tidak dilontarkan oleh dia, tapi dia membuat-buat seperti itu. Saya sampaikan kayak begini, seperti ini. Ada pemilihan kades nih ya, pemilihan kades si A menyatakan bahwasanya saya akan mengurangi pekerja petani di desa Z gitu. Lah, langsung yang namanya si B menyatakan, waduh parah nih si A, masa akan mentiadakan pekerjaan petani gitu. Padahal si A tadi mengatakan bahwasanya akan mengurangi, bukan mentiadakan atau bukan memusnahkan. Lah, itu yang disebut strawman. Nah, sudah paham ya? Yang nomor 5, saya bahas yang secara realita kehidupan sekarang ya. Ad hominem sendiri itu ialah argumen tujuan ke lawan bicara menyerang pribadi bukan pada argumennya. Itu yang diserang berarti kepribadiannya gitu. Ad hominem itu simpelnya kayak gini. Di saat ada orang miskin yang mengatakan kaya itu tidak menentukan kita itu akan bahagia gitu. Terus dijawab sama si kaya bahwasanya, apa sih lo, kan lo kan miskin, belum tahu jadinya orang kaya gitulah. Dari argumen yang disampaikan oleh si kaya itu kan tidak sinkron dengan argumen yang disampaikan oleh si miskin, bahwasanya si miskin mengatakan kaya itu tidak akan menjamin kebahagiaan, kan seperti itu. Dibalas, apa sih lo kan miskin lah, bahagia dengan miskin beda lah. Itu yang disebut ad hominem. Yang diserang itu adalah kepribadiannya, bukan argumennya. Jadi seperti itu ad hominem. Yang nomor 6 nih, yang terakhir nih, false dichotomy. False dichotomy sendiri ialah Nah, yang nomor 6 itu ya yang terakhir, false dichotomy. False dichotomy itu pengertiannya hanya ada 2 pilihan. Kalau nggak baik ya lo jelek gitu. Kalau lo nggak putih berarti lo hitam, kayak gitu loh. Nah, pengertiannya sendiri itu kayak gitu. Dan dalam kejadian-kejadian pada daerah sekarang itu kayak pas ada mahasiswa kayak bisa disebut kupu-kupu lah. Lo nggak mau ikut demo gitu kan, lo kalau nggak ikut demo lo munafik gitu. Lah, kan cuman ada 2 pilihan. Kalau lo ikut demo berarti lo Islam gitu, nggak munafik intinya. Itu kan suatu pemikiran yang
logikal fallacy saya pikir. Jadi di saat kita itu beranggapan bahwasanya orang yang tidak ikut demo dia itu munafik gitu, tidak membela ke apa, tidak membela bentar, tidak membela yang namanya kebenaran gitu. Padahal enggak, dia kan masih banyak beranggapan bahwasanya ya buat apa demo gitu kan udah banyak gitu. Dia aku belajar kan kayak gitu kan bisa jadi gitu. Contoh sebenarnya kayak gini, ada capres nih. Nah, si orang ini apa mengkritik capres si A. Lah, si B, capres si B sudah menjustifikasi bahwasanya orang ini sudah memihak kepada si B gitu. Tidak bisa kita itu beranggapan seperti itu karena mengkritik itu adalah satu hak dari individual masing-masing kan seperti itu kan. Apa sih? Kalau kita beranggapan bahwasanya saat kita itu mengkritik si A, kita akan apa? Sudah memihak kepada si B. Di saat kita itu mengkritik si B, kita sudah memihak A. Itu kan juga logis kan gitu itu kan. Bahwasanya kan kita wajarlah mengkritik itu semua apa pimpinan itu mempunyai kelemahan masing-masing gitu. Kalau kita beranggapan kalau di saat kita sudah mengkritik si A, kita sudah berpihak kepada si B, itu yang dikatakan logika falasi gitu ya saya pikir. Jadi sekian tugas logika apa filsafat logika. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.